Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku, Aprina Yunita. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah. Karena dengan subscribe, teman-teman sudah membantu YouTube channel aku agar lebih berkembang. Terima kasih. Apa kabar teman-teman? Apakah masih semangat untuk belajar SKB? Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang BPJS. Sesuai dengan kisi-kisi yang telah saya bagikan pada video sebelum-sebelumnya. Untuk teman yang baru gabung di channel ini, silahkan buka video-video saya sebelumnya untuk mendapatkan kisi-kisi SKB kesehatan. Baiklah, kita lanjut ke soal. Soal yang pertama. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang SJSN, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan undang-undang. Pembentukan BPJS ini dibatasi sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional yang berada di tingkat pusat. Beberapa jaminan kesehatan yang tergabung ke dalam BPJS adalah kecuali. Jadi, fokus ke pertanyaan di sini. Beberapa jaminan kesehatan yang tergabung ke dalam BPJS adalah kecuali A. Jamsostek, B. PT Persero Taspen, C. PT Persero Asabri, D. PT Askes Indonesia Persero, E. Jamkesda. Ya, jawabannya adalah yang kecuali E. Jamkesda. Pembahasannya, jadi pada tahun 2014 diterbitkan oleh pemerintah Undang-Undang tentang SJSN. Semua badan penyelenggara jaminan sosial berubah menjadi BPJS. Soal yang kedua. BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari PT Asuransi Kesehatan Persero yang bertugas memberikan perlindungan kesehatan secara mendasar bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS Kesehatan memberikan perlindungan sosial sesuai dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Hal tersebut diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, D. PMK Nomor 24 Tahun 2016, E. PMK Nomor 43 Tahun 2019. Fokus ke pertanyaan intinya teman-teman. Kita lihat di sini hal tersebut diatur dalam tersebut itu yang dimaksud adalah BPJS Kesehatan. Jadi, undang-undang yang mengatur tentang BPJS Kesehatan itu undang-undang nomor berapa? Jadi jawabannya adalah B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Kita lihat option yang lain. Option A yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 itu tentang SJSN. Poin C yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu tentang kesehatan. Opsi D PMK nomor 24 tahun 2016 yaitu tentang persyaratan teknis dan prasarana rumah sakit. Poin E yaitu tentang PMK nomor 43 tahun 2019 mengatur tentang puskesmas. Soal yang ketiga. BPJS Ketenagakerjaan merupakan pengganti PT Jamsostek Persero sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang memiliki tugas memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja Indonesia, baik pekerja formal maupun informal. BPJS Ketenagakerjaan memiliki 4 program yaitu kecuali A. Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK, B. Jaminan Kematian atau JKM, C. Jaminan Hari Tua atau JHT, D. Jaminan Pensiun atau JP, E. Jaminan Kesehatan Indonesia. Karena yang ditanyakan di sini yang kecuali, jadi jawabannya adalah E. Cukup jelas ya? Lanjut ke soal yang keempat. Seluruh penduduk Indonesia wajib menjadi peserta JKN KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat 6 bulan. Kepesertaan BPJS berdasarkan jenis pekerjaan PPU penyelenggara negara adalah kecuali A. PNS, B. Pengacara, C. TNI, D. Polri, E. PNS BUMN.
Jadi yang ditanyakan di sini adalah yang kecuali, maka jawabannya adalah B, pengacara. Kita lihat penjelasannya. Yang pertama yaitu penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK merupakan program jaminan kesehatan fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayarkan oleh pemerintah pusat melalui APBN dan pemerintah daerah melalui APBD. Yang kedua, bukan penerima bantuan iuran atau non-PBI, terdiri dari, ini yang bukan penerima bantuan ini ada bagiannya lagi. Yang pertama yaitu pekerja penerima upah atau PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah yang terdiri dari PPU penyelenggara negara dan PPU non penyelenggara negara. PPU penyelenggara negara contohnya pejabat negara, pegawai negeri sipil atau PNS, PNS yang dipekerjakan di BUMN atau BUMD, TNI atau PNS TNI, Polri atau PNS Polri, DPRD, dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri. Kemudian PPU non-penyelenggara negara terdiri dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, dan swasta. Kemudian bagian dari bukan penerima bantuan iuran yang berikutnya yaitu pekerja bukan penerima upah atau PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri yang terdiri dari notaris, pengacara, LSM, dokter atau bidan praktik swasta, pedagang, penyedia jasa, petani, peternak, nelayan, sopir, ojek, monti, dan pekerja lain yang mampu membayar iuran. Berikutnya yaitu bukan pekerja. Setiap orang yang bukan termasuk masyarakat yang didaftarkan dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat atau daerah. Bukan pekerja ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu bukan pekerja penyelenggara negara terdiri dari penerima pensiun atau PP, pejabat negara, PP PNS pusat atau daerah, PP TNI, PP Polri, veteran, dan perintis kemerdekaan. Yang kedua, BP non-penyelenggara negara terdiri dari investor, pemberi kerja, dan bukan pekerja lain yang mampu membayar iuran. Jikalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa buka sendiri materinya di sini. Soal yang kelima. Jaminan kesehatan merupakan salah satu dari 5 jaminan sosial seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pelayanan yang diberikan BPJS kepada peserta adalah sebagai berikut kecuali A. Penyakit yang disebabkan KLB seperti pandemi COVID-19, B. Pengobatan dan konsultasi medis non-spesialistik, spesialistik, dan subspesialis, C. Tindakan medis non-spesialistik baik operatif maupun non-operatif. D. Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis. E. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai. Ya, yang ditanyakan di sini yang kecuali, maka jawabannya adalah A. Penyakit yang disebabkan oleh KLB seperti pandemi COVID-19. Jadi, untuk kasus-kasus KLB itu tidak ditanggung oleh BPJS, tetapi untuk kasus pandemi COVID-19, kasus pandemi tersebut dibiayai oleh pemerintah. Berikut kita lihat daftar-daftar penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Dapat kita lihat di gambar yang di sini disebutkan. Yang pertama yaitu dilakukan di Paskes yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali keadaan darurat, akibat sengaja menyakiti diri sendiri dan hobi yang membahayakan diri sendiri, telah menjamin program jaminan kecelakaan kerja, telah dijamin program jaminan kecelakaan lalu lintas, biaya pelayanan lainnya yang tidak berhubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan, pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan, pembayaran alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu, dilakukan tanpa melalui prosedur yang berlaku. Kemudian, dengan tujuan estetika atau mempercantik tampilan diri,
akibat ketergantungan obat-obatan atau alkohol, untuk mengatasi infertilitas atau masalah kesuburan, akibat bencana atau kejadian luar biasa atau wabah. Jadi yang tadi ini di sini ya. Pengobatan tambahan, alternatif dan tradisional. Pembekalan kesehatan rumah tangga. Untuk meratakan gigi, yang terakhir yaitu dilakukan di luar negeri. Itulah beberapa yang tidak ditanggung oleh BPJS. Soal yang keenam. Undang-Undang BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, BPJS bertugas untuk. Jadi yang ditanyakan data fokusnya di sini yaitu tugas BPJS itu apa? A. Menerima pendaftaran peserta. B. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja. C. Menerima bantuan iuran dari pemerintah. D. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta. E. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial. Jadi materi-materi yang sifatnya hafalan di sini, jikalau teman-teman tidak bisa menjawab, silakan teman-teman menggunakan piling. Ya, karena yang ditanyakan di sini tugas BPJS, berarti yang bukan tugas dari BPJS adalah E. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial. Jadi poin E ini atau opsi E ini merupakan wewenang dari BPJS. Soal yang ketujuh. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS selalu bertransformasi. Awalnya berbentuk program asuransi kesehatan semesta atau Universal Health Insurance yang saat itu dimulai diterapkan di banyak negara maju dan tengah berkembang pesat. Dalam hal ini awalnya dicanangkan oleh Menteri Kesehatan bernama A. Dr. Bontaran Atmojo, Dr. Dharma Setiawan, Prof. Dr. G.A. Suwabesi, Dr. Suwarjono Suryaningrat, Dr. Siti Fadilah Supari. Ya, jawabannya adalah C. Prof. Dr. G.A. Suwabesi. Berikut ini telah saya ringkaskan untuk teman-teman sejarah BPJS. Silakan dicatat atau di screenshot. Ini teman-teman perlu garis bawahi pembentukan SJSN yaitu pada tahun 2004, sedangkan pengoperasian BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan itu dimulai pada 1 Januari 2014. Kedelapan. Mahkamah Agung resmi membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Ini seiring dikabulkannya peninjauan kembali atau judicial review untuk membatalkan pasal 34 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden atau Perpres nomor 75 tahun 2019. Dengan adanya pembatalan di atas, besaran iuran BPJS kelas 1 menjadi A. 80.000, B 75.000, C 62.000, D 51.000, E 180.000. Jadi jawabannya adalah ya A 80.000. Jadi sebelum ini kan BPJS telah menaikkan menjadi 100 kali lipat untuk peserta kelas 1. Kemudian setelah adanya Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran BPJS tersebut, pembayaran dikembalikan pada tarif sebelumnya yaitu 80.000. Pengalaman saya juga pembayaran BPJS pada bulan April itu pembayarannya masih dengan tarif lama, tetapi saya konfirmasi dengan pihak BPJS jikalau undang-undangnya telah diterbitkan, nanti dana yang telah dibayarkan oleh peserta akan dijadikan sebagai saldo untuk pembayaran pada bulan berikutnya. Berikut ini kita tampilkan tentang iuran BPJS Kesehatan yang naik kemarin. Jadi kelas 1 itu naik dari 80 menjadi 160. Kemudian kelas 2 51.000 menjadi 110, kelas 3 dari 25.500 menjadi 42.000. Jadi kenaikan tersebut dibatalkan dan dikembalikan ke tarif lama. Soal yang ke-9. Paskes tingkat pertama atau paskes primer adalah tempat pertama yang harus didatangi peserta BPJS Kesehatan untuk berobat. Yang termasuk ke dalam paskes tingkat pertama adalah A. Rumah sakit umum, B. Rumah sakit khusus, C. Apotek,
D. Pustu, E. Puskesmas. Jadi yang termasuk ke dalam Paskes tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS adalah yaitu Puskesmas dan praktik dokter mandiri. Jadi untuk soal nomor 9 jawabannya adalah E. Puskesmas. Soal yang ke-10. Tuan X datang ke UGD Puskesmas Y dengan keluhan jatuh dari kamar mandi. Memiliki riwayat hipertensi. Saat ditanya, pasien mengalami disorientasi. Kaki dan tangan kiri sulit digerakkan. Hasil pengkajian, tekanan darah 190/110 mmHg, nadi 90 kali per menit, respirasi 20 kali per menit. Setelah kondisi pasien stabil, pasien akan dirujuk ke rumah sakit untuk penata laksanaan lebih lanjut. Pasien tersebut menggunakan BPJS kelas 3. Keluarga ingin mendapatkan pelayanan kelas 2. Apa yang harus diinformasikan perawat kepada keluarga? A. Membuat kartu rujukan. B. Menggunakan ambulan puskesmas. C. Menginformasikan tentang selisih pembayaran untuk kenaikan kelas. D. Membatalkan rujukan. E. Merujuk pasien segera. Jadi di sini kita fokus ke pertanyaannya, yaitu apa yang harus diinformasikan perawat kepada keluarga. Jadi yang harus diinformasikan kepada keluarga itu semuanya di sini kecuali D itu benar. Tapi yang paling tepat adalah C, menginformasikan tentang selisih pembayaran untuk kenaikan kelas. Itulah soal-soal yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.